dhalin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala habibi rabbil alamin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Meneruskan istiqamah kita selepas pembacaan Hadrah Basaudan, kita akan mendengarkan Kitabul Qirtas fi Manaqib Al-Habib Umar bin Abdurrahman bin Aqil Al-Attas karangan Al-Habib Ali bin Hasan Al-Attas. Berbicara tentang manaqib Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, yang mana beliau ini memiliki sifat-sifat yang mulia, tidak lain tidak bukan kemuliaannya dikarenakan mengikuti daripada ayahandanya, daripada kakeknya, daripada gurunya, yang mana mereka semua mengikuti daripada jejak baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga dengan harapan kita mendengarkan cerita mereka, kita bisa meniru sedikit demi sedikit sifat-sifat mulia yang mereka miliki, sebagaimana dalam syair telah disebutkan, fatashabbahu in lam takunu mithlahum. Berusahalah kalian selalu menyerupai mereka, orang-orang mulia, walaupun kalian tidak akan pernah bisa seperti mereka. Memang kita mustahil bisa seperti Al-Habib Umar sahib ratib 100%, akan tetapi kata syair apa? Inna tashabbuha bil kirami falahu. Karena kalau kita meniru dengan orang-orang yang mulia seperti Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, itu ada falah, ada keberuntungan. Maka keberuntungan apa yang akan kita dapatkan pada malam hari ini? Tidak lain tidak bukan adalah cerita yang akan dibawakan oleh Habib Ali bin Hasan Al-Attas radhiyallahu taala anhu, qala nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Hukiya annahu a'ni Sayyidina Umar nafa'allahu bih kana bainahu wa baina ahadin min ahli zamanil mu'asirin lahu kalam. Diceritakan, yang dicerita ini adalah Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, bahwasannya dulu antara Habib Umar dengan seseorang yang ada di zaman beliau yang hidup semasa dengan Habib Umar, ternyata antara beliau dengan orang tersebut ada cekcok, ada ketidakcocokan di dalam ucapan. Sehingga karena ketidakcocokan tersebut, kata Habib Ali bin Hasan, fatawahhasya dzalika rajul alaih. Ternyata orang tersebut yang tidak setuju dengan Habib Umar, yang tidak sependapat dengan Habib Umar, bertambah amarahnya, bertambah panas terhadap Habib Umar. Wa wajada syai'an katsiran minal baghdha wasyahna al-muhlikah. Dan dia mendapatkan begitu banyak di lubuk hatinya rasa marah, rasa dendam yang begitu membahayakan. Wa kana Sayyidina Umar sahibus syafaqah alal muslimin. Dan sebaliknya, adanya sifat Habib Umar ini adalah beliau orang yang begitu kasih sayang terhadap orang-orang yang sesama agama Islam. Mutakhalliqan bima amara bihi Rabbul Alamin Nabiyahul Amin fi kitabihil mubin. Habib Umar adalah sosok yang sangat berakhlak, mengikuti budi pekerti yang diperintahkan oleh Allah Tuhan semesta kepada nabinya yang terpercaya di dalam kitab Al-Quran yang jelas. Idh yaqulu wa huwa asdaqal qailin, di mana di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang mana Allah ini adalah sebenar-benarnya, yaitu zat yang berbicara. Di dalam firman-Nya Allah menjelaskan tentang budi pekerti Rasul, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutus engkau wahai Nabi kecuali sebagai rahmat kasih sayang untuk alam semesta. Bahkan di ayat yang lain Allah perintahkan nabinya, khudzil afwa wa amur bil urfi wa arid anil jahilin. Khudzil afwa, jadilah engkau wahai Nabi Muhammad orang yang pemaaf, wa'mur bil urfi, dan jadilah engkau wahai Nabi orang yang senantiasa memerintahkan kepada orang lain dengan kebaikan, dengan perbuatan yang ma'ruf, wa'arid anil jahilin, dan jangan engkau pedulikan orang-orang yang bodoh. Gak usah dipeduliin orang-orang yang gak paham kepada wahai Nabi. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Rasul, a'rid anil jahilin, palingkanlah dirimu dari orang-orang yang bodoh. Jangan dibalas kebodohan mereka.
Jangan engkau ini membalas yaitu hal-hal yang tidak baik dengan tidak baik juga. Sehingga akhirnya karena Al-Habib Umar mengikuti datuknya Rasul sallallahu alaihi wasallam, fa ashfaqa ala dzalikar rajul. Maka Habib Umar justru malah kasihan kepada laki-laki tadi yang memendam rasa dendam kepada Habib Umar. Kenapa? Kasihan lil haditsil qudsi, dikarenakan ada hadisil qudsi dari Allah Subhanahu wa taala yang berkata, man adzali waliyan faqad adzantuhu bil harbi. Barang siapa yang menyakiti salah satu daripada waliku, maka aku, kata Allah Subhanahu wa taala, akan mengizinkan kepada orang tersebut untuk berperang dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga karena kasihan orang tersebut jangan sampai berperang dengan Allah, faqasadahu Sayyiduna Umar bin nafsih, maka Habib Umar sendiri yang menuju kepada orang tersebut dengan inisiatif dirinya. Wa qala li khadimih, seraya beliau berkata kepada yaitu khadim pembantu beliau, syilil ghahwa zainah minal qishyar wa sukar. Engkau, kata Habib Umar kepada pembantunya, ambilin kopi yang kualitasnya paling bagus beserta kulit dan gula. Falamma atauhu ila baitih, maka ketika itu Habib Umar datang dengan khadimnya membawakan kopi yang kualitasnya terbaik beserta gula dan lain sebagainya, dia kaget orang tersebut. Yang tadinya marah lihat Habib Umar datang bawa-bawaan, akhirnya apa yang terjadi? Kharaj yatalaggahum dzalikar rajul al-muadi. Dia langsung keluar menyambut Habib Umar beserta khadimnya, itu orang tadi yang memusuhi Habib Umar. Wa huwa yabki, seraya orang tersebut sadar, menangis karena akhlak budi pekerti Habib Umar yang sangat luar biasa. Wazala ma bibalihi minasyahna wal adawah, sehingga akhirnya hilang dari lubuk hatinya rasa marah, rasa dendam, rasa permusuhan kepada Habib Umar. Maka ketika ditanya Habib Umar, kenapa sih berbuat seperti itu? Faqala Sayyiduna Umar, innama ataituhu syafaqatan alaih li'alla yahlik. Hanya saja, kata Habib Umar, saya dulu yang pertama kali mendatangi kepada dia dengan membawakan hadiah kepada orang yang memusuhiku, karena saya merasa kasih sayang kepada orang itu agar jangan sampai orang tersebut yang memusuhi saya menjadi celaka. Kata Habib Ali bin Hasan Al-Attas, qultu wa hadza maqam ahlil kamal minar rijal. Ini adalah kedudukan orang-orang yang sempurna dari kaum para pembesar-pembesar, dari para sadah al-ba'lawi al-muqtafina li sayyidi sadat, yang mana mereka para habaib mengikuti terhadap pimpinannya para sadah. Wa ahlamil gadat, dan pimpinannya orang yang paling sabar di antara para pemimpin min ahlil kamal, daripada orang-orang yang sempurna. Siapa dia? Yaitu Muhammadun, yaitu Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-muta'addib bi ahsanil adab, yang mana beliau adalah sosok yang beradab dengan sebaik-baiknya adab. Alladzi addabahu rabbuhu fa ahsana ta'dibih, yang mana Rasul telah dididik oleh Tuhannya dengan sebaik-baiknya didikan. Wa ja'ala khuluqahul Qur'an, sehingga Allah jadikan akhlak budi pekerti Nabi itu seperti Al-Qur'an. At-tabi' li qoulihi ta'ala, yang mana Rasul adalah sosok yang selalu mengikuti daripada firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah. Tidaklah sama kebaikan dengan yang namanya keburukan. Sehingga apa yang diperintahkan oleh Allah? Idfa' billati hiya ahsan. Tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik. Apabila orang marah, kita sabar. Apabila ada orang berbuat bodoh, kita tabah.
apabila orang berbuat jahat kita kasih maaf. Kenapa berbuat seperti itu? Karena kata Allah Subhanahu wa taala, fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Kalau ditolak kejahatan itu dengan cara yang lebih baik, sehingga orang yang tadinya ada rasa permusuhan dengan engkau wahai Nabi, antara engkau antara dia, ternyata seakan-akan seperti teman yang setia, teman yang begitu cinta. Wama yulaqaha illal ladzina sabaru wama yulaqaha illa dzu hadzin azim. Dan kata Allah, tidaklah ada, yaitu sifat-sifat tersebut diberikan kecuali hanya kepada orang-orang yang memiliki kesabaran. Dan tidaklah sifat-sifat tadi yang begitu mulia tersebut diberikan kecuali kepada orang yang memiliki keberuntungan yang besar. Dan ini tidak lain tidak bukan karena Nabi SAW diajarkan oleh Allah melalui malaikat Jibril, yang mana Jibril berkata kepada Rasul SAW, innallaha ya'muruka antasila man qata'ak. Sesungguhnya Allah telah menyuruh kepadamu wahai Nabi agar engkau menyambung orang yang telah memutus tali silaturahmi kepadamu. Wa tu'tiya man haramak, dan Allah telah memerintahkan kepadamu untuk memberi kepada orang yang menahan pemberiannya kepadamu. Wa ta'fuwa amman zalamak, dan engkau wahai Nabi diperintahkan untuk memberikan maaf kepada orang yang telah menzalimi kepada kamu. Dan di dalam ayat yang lain Allah juga mengajarkan kepada Nabi SAW dengan firman-Nya, wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang-orang yang menahan amarahnya, orang-orang yang memaafkan kesalahan orang lain, dan Allah itu sangat mencintai orang-orang yang berbuat baik yang seperti tadi. Dan ada sabda Nabi SAW yang mana Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas itu terheran kepada Rasul SAW ketika beliau memberikan pemberian kepada orang yang zahirnya pura-pura Islam, orang yang zahirnya pura-pura beriman, padahal dia ini kaum munafik. Sehingga ditanya oleh Sayyidina Sa'ad, ya Rasulullah, malaka an fulan, fawallahi inilah arahu mu'minan aw musliman. Wahai utusan Allah, kenapa engkau ini perhatian sama orang tersebut, sedangkan orang itu demi Allah saya benar-benar melihat dia ini bukan orang yang beriman, orang yang muslim. Maka apa kata Nabi? Ya Sa'ad, wahai Sa'ad, inni la'u'ti ar-rajul al-'ata, sesungguhnya saya sungguh memberikan pemberian kepada seseorang yang mana hakikatnya orang tersebut benci kepada Nabi. Wa ghairuhu ahabbu ilayya minhu, sedangkan ada selain dia orang lain yang lebih saya cintai daripada orang yang diberi tersebut, tapi saya tidak beri. Kenapa? Khasyatan an yukibbahullahu azza wa jalla ala wajhi finnar. Karena saya takut kalau saya tidak beri nanti dia bertambah kekufurannya. Kali kalau diberi dia bisa berubah, kalau nggak diberi justru dia bakal bertambah kekufuran dia, yang ada nanti kelak Allah akan menyungkurkan daripada wajahnya masuk ke dalam api neraka. Sifat kasih sayang ini yang dimiliki oleh Nabi SAW kepada orang-orang yang membenci beliau diikuti oleh Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas sahib Ratib. Sehingga tidak aneh kalau Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas mendapatkan kemuliaan sebagaimana datuknya Rasul SAW mendapatkan kemuliaan. Tidak aneh kalau beliau menjadi seorang Qutbul Anfas wa Nibras Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, karena memiliki sifat-sifat mulia yang dimiliki oleh datuknya baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga kita bisa meniru daripada sifat-sifat yang mulia tersebut, dengan harapan kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan akhirat. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa hadinal husna bi hurmatihim wa amitna fit tariqatihim wal mu'afatin minal fitani.